Halo, kali ini saya akan sharing tentang cara mengambil data dari Tiger Timer atau cara membaca Tiger Timernya, pita ketuk. Pewaktu ketik Tiger Timer. Kita nanti akan tahu kenapa namanya seperti itu ya. Baik, di Tiger Timer itu pada dasarnya kita mendapatkan data dari pita ya. Jadi nanti di sini kebetulan sedang tidak pas moto, saya nggak dapat itunya ya. Jadi nanti di sini ada semacam pita yang masuk. Jadi masuk di sini ya, masuk ke dalam sini. Oke, di bawahnya karbon dan keluar dari sana. Jadi di sini perhatikan bahwa ini adalah sebentar. Oke, ini kertas hitam ini adalah kertas karbon. Jadi kertas karbon itu dulu digunakan untuk waktu menggunakan pengetik manual, kan kita ngetik di kertas. Di bawahnya kertas itu dikasih kertas karbon ini, di bawahnya ada kertas lagi. Jadi ketika kita ngetik itu yang kita ketikkan di kertas pertama itu akan nembus ke karbon, bekas ketikannya misal huruf A, kemudian di karbon itu meneruskan ke kertas di belakangnya, sehingga kita punya fotokopi persis. Jadi karbon kopi itu maksudnya seperti itu. Bahkan ada yang ditumpuk sampai 2 atau 3. Tentu saja yang terakhir mungkin nggak begitu kelihatan karena kekuatannya sudah hilang dari yang kedua. Seperti itu. Jadi di sini kenapa pakai karbon? Karena nanti bagian ini, bagian besi ini itu akan ketika arus listrik dinyalakan, listriknya listrik AC, bagian ini ketika ada arus misal plus, maka dia sebuah koil yang dialiri magnet, maka sebuah koil yang dialiri listrik dia akan berubah menjadi magnet. Ketika dialiri listrik, ketika arusnya plus misal, ternyata di sini kutubnya kutub sekian, kutub ini, maka dia tertarik. Jadi besi ini tertarik ke bawah gitu. Nah, kemudian kalau tertarik ke bawah, bagian ini juga ikut tertarik kan, kemudian dia mengetuk ke bawah. Jadi dia, bagian besi panjang ini akan mengetuk ke bawah. Di sini ada pengetuknya, tek gitu, kena kertas karbon dan terkena pita yang ada di bawahnya, sehingga dia akan mengetuk. Harus AC kan bolak-balik. Nah, ketika sedang negatif itu kebalikannya, jadi dia akan ke atas, kemudian yang di sini dia kembali. Seperti itu. Ada juga kemungkinan di sini koil ini ketika arus plus dia tersambung, ketika arus min dia tidak tersambung, jadi hanya menjadi magnet, cetak, kemudian tidak jadi magnet, tidak jadi magnet, tidak, dan seterusnya. Jadi Tiger Timer cara kerjanya banyak, tapi pada prinsipnya dia menarik besi pengetuk itu tiap sepersekian detik. Nah, sepersekian detiknya itu berapa? Nah, seperti ini. Tiger Timer kita punya frekuensinya 50 Hz, artinya dia mengetuk 50 kali dalam 1 detik. Artinya satu jarak antara satu ketukan dengan ketukan lain, jarak antar ketuk, jadi satu ketuk dengan ketukan setelahnya itu adalah 1/50 detik. Sehingga jika kita punya pita ini dengan tanda ini, itu jaraknya akan, jarak dari sini 1/50 detik, ke sana juga 1/50, panjang seperti ini juga 1/50, di yang seperti ini juga 1/50. Jadi jarak antara dua ketuk itu 1/50. Bahkan ketika misal kita punya
trigger timer lagi dengan titik-titik yang jaraknya semakin besar, misal seperti itu juga waktu yang diperlukan antara dua ketukan itu tetap sama. Jadi segini itu 1/50, segini juga 1/50, sepanjang ini juga 1/50 detik. Jadi semuanya sama. Oke, yang bedakan apa? Jarak antar dua titiknya yang berbeda, sehingga dari situ kita akan bisa mendapatkan datanya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa frekuensinya 50 Hz, kemudian pengetuk itu mengetuk karbon dalam 1 detik 50 kali, sehingga kertas yang diketuk, jadi bekas ketukannya itu kan menjadi titik-titik, itu tiap titik ke titik lainnya memerlukan waktu 1/50 detik. Sehingga jika kita punya data seperti ini, kita jadi sudah tahu, oke, ini jarak antar titiknya, berarti segini 1/50, kemudian segini 1/50, 1/50, kemudian kita punya 1/50 lagi. Jadi bahkan sepanjang ini juga 1/50, yang ini juga 1/50. Jadi waktunya itu sama, jadi waktu antara dua titik. Yang membedakan adalah jarak antar titiknya. Jadi jarak antar titik ini, antar titik ini dengan ini, meleset lagi, akan beda dengan sudah jelas jarak antar ini dengan ini. Sehingga memang ketika kita praktikum itu kita diminta untuk mengukur jarak, tapi di sini jaraknya bukan jarak antar dua titik, tapi jarak antar 6 titik ya. Kita bisa melihat 6 ruas. Saya lebih suka menyebutnya sebagai ruas. Kenapa? Karena kita mengukur jarak antara dua titik, jadi bukan jarak antara titik 0 sama 1 ya. Ya benar, ruas itu seperti itu. Sehingga ketika kita punya titik 1, 2, 3, 4, 5, itu isinya 4 ruas. Jadi kalau sampai 6 itu baru 5 ruas. Maka kenapa di praktikum biasanya titik pertama itu disebut sebagai titik ke 0? Kenapa? Agar melihatnya mudah. Perhatikan, kalau kita melihat itu sebagai titik ke 0, maka kita akan punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini titik 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan ada berapa ruas? Ada 5 ruas gitu. Kemudian berikutnya dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan dari 5 sampai 10. Jadi di sini kan titik 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titiknya ada 6. Dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ruasnya ada 5. Dan perhatikan bahwa kita punya 5 ruas di sini dan kita punya 5 ruas di sini. Untuk berikutnya nanti juga akan ada 5 ruas ke sana. Ini di fotonya tidak terlihat. Jadi yang kita hitung adalah jarak tiap 5 ruas seperti itu. Oke, kita tahu bahwa tadi frekuensinya 50 Hz, artinya 50 ketuk per detik, sehingga jarak antar titik, bukan jarak ya, waktu, kelihatan, oke. Waktu antar titik itu 1/50 detik, atau satu ruas itu isinya 1/50 detik. Bagaimana dengan 5 ruas? Ya tinggal dikalikan 5 ya. Tinggal kita punya 5/50 atau 0,1 detik. Oke. Dari situ kita bisa mendapatkan data ini. Di sini kita mendapatkan data jarak ya. Jarak
satuannya milimeter. Di sini adalah titik ya, di sini titik atau ruas ya. Oke, dari sini kita punya banyak data. 6 kenapa seperti ini? Oke. 6, 18, 29, 40, 48, 79, 138. Kita tidak perlu mengukur lagi yang di daerah sini. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan data dari sini. Jadi dari 0 sampai 5, 6. Kita punya 6 mm. Dari 5 sampai 10 berapa? Ya 18 dikurangi 6 gitu ya. 18 dikurangi 6, seperti itu. Jadi intinya kita sudah punya data dari daerah sini saja, kita sudah punya datanya, sehingga untuk kolom-kolom berikutnya kita tinggal menghitung saja ya, menghitung. Bagaimana 10 sampai 15? Kita tahu dari 0 sampai 15 adalah 29. Artinya kalau 10 sampai 15 kita punya 29 yang dikurangi 18 dan seterusnya. Oke, hasilnya berapa? Karena nanti masih ada lagi untuk yang kolom berikutnya. Oke. Kalau ditampilkan untuk yang daerah jarak saja, ini kan masih jarak. Bagaimana kalau kita diminta untuk membuat grafik grafik kurva jarak terhadap waktu? Ini kan waktunya tidak ada. Nah, ingat kita punya ini 1 ruas 150, 5 ruas 0,1 detik, sehingga kita lihat bahwa 05, 010, 015 itu sebenarnya kan 5 ruas, 10 ruas, 15 ruas dan seterusnya, sehingga kita punya ini. Jadi waktunya 0,1 karena 5 ruas tadi 0,1 detik dan seterusnya. Jadi kita punya 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya dengan jarak seperti itu. Ketika kita grafikkan, maka kita akan punya bentuk grafik yang bagus seperti ini. Oke. Dan di sini karena ini percobaan ya, jadi memang sifatnya seperti itu, sehingga saya menggunakan trendline di sana. Boleh, tapi Anda harus menghitung juga manual menggunakan di sini ketidakpastian grafis. Tapi di sini untuk yang jarak terhadap waktu jangan dianalisis menggunakan analisis grafik. Ini agak susah karena nanti bentuknya lengkung ya, tidak linear. Yang bisa dianalisis adalah nanti berupa V terhadap T, karena dia nanti mendekati linear, sehingga kita bisa menggunakan rumus di analisis ketidakpastian metode grafik. Kalau yang di sini bisa, tapi rumusnya lebih panjang karena nanti kita harus menghasilkan setidaknya persamaan kuadrat. Contohnya ini kan menghasilkan persamaan kuadrat, jadi Y sama dengan 391 X kuadrat minus 21,55 X plus 21,429. Jadi seperti itu cara mengambil data di Tiger Timer. Oh iya, ini kan Y terhadap X, padahal tadi kan fungsinya kalau dilihat di sini adalah sumbu X-nya T dan sumbu Y-nya S. Nah, kita bisa menulis itu. Jadi ketika kita menggunakan Excel atau Numbers atau Google Sheet, itu kita bisa, walaupun hasilnya seperti ini, kita harus tetap tulis di laporan kita. Kalau besarannya adalah S terhadap T, kita harus tulis seperti ini. Ini bisa menjadi S sama dengan 391,67 X kuadrat min 1, X kuadrat. Kita menggunakan T kuadrat min 121,55 T, dan kemudian plus 21,429.
429. Oke, baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.